Tul asma. Kita bahas yang umum-umum aja lah. Soalnya sorof ini dia banyak ininya, wazannya. Gitu. Langsung aja. Abniyatul asma. Jadi dari katanya aja abniyatul asma. Abniyah itu artinya itu kayak sebagai struktural yang mana menjelaskan tentang struktur bagian-bagian tentang khususnya nama-nama atau isem. Al-maksud bibaniyatil kalimah ya asifat walahiyah. Yang dimaksudkan dengan namanya susunan atau struktural itu yaitu adalah sifat dari nama tersebut dan bentuk-bentuk yang mana alati takunu alaiha haitsu adadu hurufiha al murattabah, yang mana tentang bentuk-bentuk yaitu alaiha hanya ke asmanya, hanya yarji ke kalimat yang mana menjadikan nanti pembentukan struktural asmanya itu, yaitu adalah tentang adadu hurufiha, tentang jumlah huruf-hurufnya yang mana yang ada tingkatannya lah, waharokatiha harokatnya, wasakanatiha, dan tentang tentang sukun-sukunnya, ma'amuraati al-asli wa zaid kullu fi maudihi, dan juga bagaimana kita menelaah. Muroah itu maksudnya menelaah tentang huruf aslinya tersebut dan huruf yang nanti pasti dimasukkan oleh namanya harfu ziyadah. Wal murad bil asma al mutamakinah. Nah, asma al mutamakinah itu asma yang mana ini arti secara umum ya. Asma al mutamakinah itu ada dua. Ada yang amkan sama guiru amkan. Tapi yang jelasnya di sini itu adalah al asma al murab. Nama-nama yang bisa kita ganti. Mu'rab itu kan ada mu'rab sama mabni. Jadi mu'rab itu yang bisa kita yang kita bisa ubah-ubah lah. Itu asmaul mutamakinah. Dan asmaul mutamakinah di sini bisa jadi yang tadi Ana sebutin itu amkan sama guru amkan. Kalau amkan itu dia bisa ditanwinkan. Kalau misalkan guru amkan itu mamnu minas sorfi. Contohnya, kalau misalkan mutamakinah itu yang amkan ya. Amkan tuh kayak solihun. Jadi bisa dia ditanwinkan. Kalau misalkan dia guru amkan itu mamnu minas sorfi. Contohnya kayak Fatimatu, Ahmadu, dan lain-lainnya. Wadhalika li'anna ilma tasrif la yadhu illal asma al mutamakinah wal af'al mutasarrifah. Nah, maka dari itu sesungguhnya ilmu-ilmu yang mempelajari tentang tasrif atau yang kita sering sebut morfologi atau sadaut itu tidak akan masuk kecuali al asma al mutamakinah, tentang asma-asma yang tadi yang amkan sama guru amkan, dan af'al al mutasarrifah, dan fi'il-fi'il yang bisa ditasrifkan. Wa bina'un ala dzalika, dan penetapan terhadap asma yang tadi itu, isem-isem yang tadi itu, al mubayyinah laisa bidakhili fi ilmi tasrif, tidak dikedepankan dengan namanya ilmu tasrif, li'anna iftiqoriha yaj'alu bimanzilati juz'un minal kalimah. Maksudnya di sini itu adalah nama-nama yang tadi al-mabniyah, maksudnya yang mabni itu tidak akan masuk di dalam namanya ilmu tasrif. Karena apa? Karena yaj'aluha bimanzilati juz'un minal kalimah, karena bakalan nanti masuk ke dalam bagian-bagiannya kalimat tersebut. Itu contohnya wajuzul kalimah harfun. Nah, juz'un bagian dari kalimat itu harfun. Wajuzul kalimah harfun wal harfu la yadkhulu at-tasrif. Nah, sesungguhnya huruf ini tidak masuk ke dalam tasrif, akan tetapi dia sebagai pemicu untuk bisa dijadikan kalimat. Makanya disebutkan juz'ul kalimat. Contohnya, wa amma dukhul tasrif idza wa zai wallazi fahadhi al kalimat sumiyat musaghiratan fala yaktasiru ala sima. Dan kata-kata zai sama alladzi fahadhi al kalimat, yang mana kalimat-kalimat ini
yang sudah terdengar, yang telah terdengar sebagian kecilnya. Fala apa? Fayak tasiru ala sima, dan kurang lebihnya ada juga huruf kalimat-kalimat yang mana kita peroleh dari asima, simai, maksudnya dari pendengaran, dari kalangan orang-orang Arab gitu. Wal asma jam'un ismun wa huwa kismani bin nazar ila tajarrud wa ziyadah wa jaradun wa mazid. Dan wal asma jam'un ismun, asma itu jamak dari ism dan dia terbagi menjadi dua, ditinjau dari namanya huruf aslinya dan ziyadah gitu. Dari sini ada yang bisa bertanya atau yang menambahkan? Silakan. Jadi intinya ini penjelasan tentang namanya secara umum ya. Bahwasanya abniatul asma itu bisa disebutkan di abniatul asma itu ada dua, masuknya ke asma al-mutamakinah sama af'al mutasarrifah. Yang tadi nama-nama yang amkan yang bisa ditasrifkan, yang menerima tanwin, yakbalu at-tanwin. Kalau ghairu amkan itu mamnu minas sorfi, yang tidak bisa ditanwinkan. Kalau af'al mutasarrifah itu kayaknya antum udah tahu. Paham? Lanjut nih. Lanjut. Sampai sini ada yang bisa ditanya? Nggak apa-apa, tanya aja. Lu baca yang mana? Yang halaman 4. Makasih. Emang dari mana? Iya kan? Halaman 4 kan? Baik, lanjut. Waktu sedikit soalnya. Al-mabhas al-awal, abniyatul mujarrad minal asma. Al-mujarrad maka najami hurufi aslian. Yang mana abniyatul mujarrad ini menjelaskan tentang namanya nama-nama isem-isem yang asli, yang mujarrad itu asli. Yang mana kita telah ketahui mujarrad itu yang mana semua hurufnya itu asli. Fal mujarrad minal asma sulasi wa rubai wa humasi wa dzalika li anna al-usul aqall ma takunu alaihi salah satu huruf wa aktaru ma takunu alaihi khamsah. Nah, ini cuma menjelaskan tentang bahwasanya asma itu terdiri dari tiga kalimat atau 4 atau 5, dan paling sedikit akal matakun alih salah sahruf, yang mana paling kita lihat paling sedikit itu tiga huruf. Wa aktaru matakun alih khamsah, yang paling banyak itu maksimal itu 6, dan nanti adapun 5 afwan, dan adapun yang 6-nya itu nanti cuma istisna aja, cuma ada simaiyah. Lanjut, wa inna makan dzalika binisbah li sulasi li annahu labudda min hurufin yabtadi'u bihi wa hadzal harfu yakunu mutaharrikan idla yabtadi'u bisakin wa harfu yuqifu alaihi wa hadza yakunu sakinan falamma tatanafiyan yaji'u bi harfi bainihi ma la talzimu fi harakatun wala sukun fakan aqall abniyatul usul salasa. Maksud di sini itu menjelaskan tentang penisbatan isem-isem itu, entah dia itu 3, entah itu 4, dan nantinya itu menjelaskan tentang ada kalanya dia itu isemnya itu membentuk fathah, terus mutaharika itu berharokat, terus nanti ada yang dhammah, ada yang kasroh gitu. Bahkan akol abniyatul usul salasa, dan diantaranya paling sedikit abniyatul usul cuma 3. Lanjut aja. Asulasi al-mujarrad. Asulasi al-mujarrad yatasawwaru fihi 12 binaan. Ya. Sulasi mujarrad terdiri dari 12 bina. Yaitu adalah yang kita sudah ketahui 10 muttafaq dan 2-nya itu mukhtalaf. Benar enggak? Ya, lanjut. Wadzalika anna fa'ul kalimah qad takunu. Nah, kadangkala fa'ul kalimah itu maksudnya fa-nya itu misalkan kadang-kadang awalnya itu terkadang maftuh yang tadi Anda sebutin, fathah berharokat dhammah,
berharokat kasroh. Hadi salah satu harokatin wa ainul kalimah qad takun maftuhan, dan ainul kalimahnya kan tadi ada faul kalimahnya. Faul kalimahnya itu kadangkala dia maftuh, matmum, dhammah wa maksurah, dan juga ketika ainul kalimahnya itu kadangkala juga maftuh, matmum, kasroh, au sakinah yang berbentuk jazm. Wa hadhi arba'atu harokatin fa idza duribat salasan wa hiya harokatul fa fi arba'i wa hiya harokatil ain yakunu majmu'iha ibna asyara binaan. Dan diantara semuanya itu terkumpul menjadi 12 bina. Wa hadhihi abnatu sulasin mujarrad illa annahu uhmila minha binaani. Nah, ini yang nanti kita akan kita bahas, yaitu ada 2 uhmila minha yang mana menjadi perbincangan atau mukhtalaf, yaitu fu'ila dan fi'ula. Likarahatil huruj min dhammi ilal kasr. Lanjut halaman selanjutnya. Contohnya amma kirati min qura'a was sama idzatil hubuk, ini contohnya yang tadi ila dhammi wala hujjatun bi qaulihim du ila wa ru'ima lihtimali nakliha minal mabni lil majhul. Jadi dari mabni ke majhul. Apalagi minhum contohnya, nih kebanyakan contoh. Contohnya fa'ala wa hadzal bina yakun ismi nahwa jamala wa jabalun wa fi sifat nahwa hadala. Antum bisa baca sendirilah. Sampai sini ada yang bisa ditanyain? Ini yang bawahnya itu cuma contoh. Contoh dari wazan-wazan. Wazan-wazan yang 10. Yang tadi mukhtalaf itu 2 kan? Du'ila sama ru'ima. Nah, dari sini ada yang ditambahin atau yang bertanya? Berarti bina sulasi mujarrad tuh ada 12 gitu. Ada 12. Tapi 2-nya mukhtalaf. Sebenarnya ini yang sulasi. Iya, yang sulasi mujarrad. Kalau semuanya itu 23 kalau nggak salah. Sulasinya 12. Ini kalau salah tegur ya. Kalau sulasinya 12, rubainya 6, humasinya 5. Yang 12-nya itu kalau yang sulasi mujarrad ya, 10-nya muttafaq alaih, 2-nya mukhtalaf, rubai itu 5-nya muttafaq, 1-nya mukhtalaf. Kalau humasi 4-nya muttafaq, 1-nya mukhtalaf. Totalnya berarti 12 tambah 6 tambah 5 berarti 23. Tuh. Ya. Jadi cuma ngejelasin tentang pembagiannya aja. Kalau bisa satu wazan itu diapalin lah satu contohnya. Contohnya kalau misalkan fa'ala. Fa'ala berarti fa'lun. Tuh. Udah, lanjut. Baik, lanjut. Sekarang rubai mujarrad. Ke rubai mujarrad. Rubai mujarrad. Oh, yang sebelum ke rubai mujarrad itu ada kalimat hadhihi hiya abniyatu tsulasi al mujarrad wa hiya aktsaru abniya istimalan wa dzalika li khifatiha wa ilaika abniyatu rubai mujarrad. Jadi mujarrad sulasi mujarrad itu aktsaru istimalan, yang lebih banyak kita pakai dalam kesehari-harian. Baik, lanjut. Baina sarfiyin anna rubai al-mujarrad sittatu abniyah. Ajma' ulama wal arabiyah ala khamsati minha wa ankara aqlibahum al-bina as-sadis wa huwa binaun. Ini garis ya, garis bawah ya, maksudnya dikasih sater. Kan ada 5, ada 6 tadi. Ada 6 binanya yang rubai mujarrad. 5-nya itu muttafaq, 1-nya mukhtalaf. Nah, yang 1-nya yang mukhtalaf itu ala wazni fu'lalun. Bidomil fa dengan merofakkan fa dan wasukunil ain.
dan menjazmkan atau mematikan huruf ain. Contohnya, satu yang rubail mujarrad, satu fa fa'lalun bi fathil fa wa sukunil ain wa fathul lam al ula wa hadzal bina yakunu fil ism. Nah, dan binanya ini terjadi dalam ism. Contohnya Ja'far wa ambaroh wa ambar wa yakunu fi sifah. Kalau misalkan dia jadi sifat, itu bisa jadi saja'am. Anda nggak tahu artinya. Artinya di bawah ini. Bisa jadi isem, bisa jadi sifat. Pokoknya kalau menurut Ani, hafalin satu-satu lah. Cukup satu apa namanya, satu wazan, satu contoh aja. Terus yang kedua, ala wazni fi'lilun bikasril fa, dengan mengharokatkan kasroh fa-nya, wasukunil ain, dan ila akhir, wahadal bina yakunu fil ismi. Nah apa namanya, dan binanya ini terjadi di dalam isem. Contohnya zibrijun ila akhir. Terus kalau misalkan wayakunu fi sifat, dan juga bisa jadi sifat ini, yaitu apa? Zihlikun wa infisun. Tuh. Lanjut. Yang ketiga, fi'alun. Fi'alun. Iya, bikasril fa wa fathil ain wa sukunil lam. Wa hadzal bina yakunu finah. Ini fi'alun atau fi'al? Tulisannya nggak jelas. Fi'alun bikasril fa wa fathul ain wa sukunil lam wa hadzal bina yakunu fil ism. Kita ini siapa yang bisa nih? Tulisannya nggak jelas. Bukunya. Lanjut aja lah. Ada yang mau nambahin nggak? Kalau misalkan ada yang salah, nggak apa-apa. Tegur aja. Kalau misalkan ada maklumat-maklumat ini yang sementara Anda nggak tahu, tambahin aja. Terus yang keempat. Yang keempat, ala wazni fi'lalun bikasril fa ila akhir wasukunil lain. Insyaallah antum bisa lah nih baca dikit-dikit. Pokoknya satu wazn kayaknya hafalin satu aja lah. Terus hadhihi hiya al-abniyah allati ittafaqu 'alaiha al-basriyun wal kufiyun, amal bina as-sadis alladhi athbatahu al-kufiyun wal ahfash wa lam yathbutu al-basriyun fahuwa fu'lalun bi dhammil fa wa sukunil ain wa fathil lam. Jadi semua ini yang tadi 5 ini, yang 5 tadi itu yaitu muttafaq, dan ada yang apa namanya, yang mukhtalaf, yaitu dari kalangan Basriyun yang berpendapat bahwasanya ada namanya fu'lalun bi dhammil fa wa sukunil ain wa fathil lam wa zalika nahwa. Contohnya juhdzabun, burqaun, waju wa itu aja. Banyak contohnya. Wa hujjatu min man ankara annal fathuna innama huwa litakhfif li anna hadhil kalimah summa bi dhammil lam wa fathil. Dan ini sebagai cuma sedikit aja. Ya. Fu'lalun itu dipakai jarang lah yang kita dengar. Tuh. Lanjut. Hadhihi abniyatur rubai al-mujarrad dzakartuha kama waradat fi kutubil litasrifi wa ilaika abniyatul khumas. Nah, ini cuma penjelasannya aja. Lanjut, khumasi al-mujarrad. Tadi khumasi itu ada 5, 4-nya itu muttafaq, 1-nya mukhtalaf. Ittafaqu as-sarfiyun ala arba'ati abniyatul lil khumasi al-mujarrad ikhtalafu li ghairiha wa hadhihi al-abniyah. Awalan al-muttafaq 'alaiha ala wazni fa'allalu. Wa hadzal bina yakunu fil ism. Dan bina ini terjadi
di isem. Kenapa disebutin dari tadi isem aja, isem aja? Karena judulnya Al-Asma, ya, tentang namanya isem gitu. Jadi kebanyakan di sini itu apa namanya wazan-wazannya itu mengenai tentang isem. Jadi kalau misalkan makanya nama-nama kita tuh kan banyak yang kita tidak yang apa namanya yang kita baru nggak ternyata nama Ani itu ada masdarnya, ada fi'il dan nama Ani itu masdar gitu. Yang kedua, ini antum bisa baca kan? Ini kebanyakan contoh dan menjelaskan tentang fa'alalun itu ada fa-nya itu maftuh, ainnya maftuh gitu. Apa lagi? Nah, yang mukhtalaf sanian al-mukhtalaf fiha. Mukhtalaf fi 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 alilun bi kasri wa tasdidil fi alilun. Yang satu tuh fi alilun bi kasril fa wa tasdidil lain wa kasril lam al ula. Hadzal bina zakaru ba'du sarfiyun wa mathalu bi kalimatin sin nabirun wa qad dzakara ibnu Usfur ibn anna hadzal bina lam yarud illa fi syi'r. Nah, dan wazannya fi'alilun ini itu bagi sorof, maksudnya orang-orang kalangan ahli sorof mengatakan bahwasanya jarang terjadi kecuali adanya di syair yang beredar sekarang, syu'ara, penyair dulu. Yang kedua ala wazni bidomil fa wa sukunil ain fu'lalilun. Nih ala wazni fu'lalilun bidomil fa wa sukunil ain wa fathil lam al ula wa kasril lam atsaniyah. Wa hadzal bina dzakara ba'du sarfin wa salulahu bi khudwan. Ini nggak tahu ya, kata Ustadz Daud itu ada, kalau misalkan humasi kan ada 5. 4-nya mutafak, 1-nya mukhtalaf. Tapi di sini yang mukhtalaf 2. Bentar. Ada yang bisa nambahin? Jero, bisa nggak lu? Udah, kalau kata Pak Daud yang mukhtalaf natruk. Oh iya, al-mukhtalaf natruk ya. Nggak Tapi usah. di bukunya itu mukhtalafnya itu ada 2. Gimana, Gus Arsyad? Gimana men? Ini kan kata Pak Daud 5 kan, mutafaknya 1, muhtafaknya 4, mukhtalafnya 1. Tapi kalau yang di kitab ada 2 mukhtalafnya. Wah, serusannya kurang nyimak men kalau sorot tuh. Iya, karena juga kita nggak pernah tekstual dalam kitab soalnya. Kita kan dibayangin terus. Itu yang dikirim Kita- Ramadi udah bener tuh. Yang lain mungkin ada catatan. Iya, yang mungkin ada catatan gitu. Kadangkala itu Pak Daud, ini bukannya apa, kadangkala Pak Daud itu ini keliru. Nggak apa-apa. Itu ada yang pernah mendengar gitu. Tapi kebanyakan beliau itu nulis soal-soal kayak di kuisis itu kayak di buku gitu, jarang yang keluar dari mulut beliau itu. Maksudnya penjelasan beliau. Kayak kemarin kuisis yang kemarin itu emang semuanya ada di buku. Kayak contoh-contohnya. Dari sini ada yang bisa ditanyakan? Yang menambahkan nggak apa-apa. Ibat.
Gulam. Siapa lagi? Rama nggak apa-apa. Tambahin aja. Baik, lanjut. Al-mazid minal asma. Oh, iya. Al-mazid minal asma. Sabaqal kalam alal mujarrad wa bayanat annahu huwa makanat jami'u hurufi wa jami'u hurufihi asliyah la tasqut bihalin minal ahwal. Wa min hadzal na'rif al-mazid minal asma kanat ba'du hurufihi laysat bi asliyah wa tasqut. Jadi mazid di sini itu semua yang kita ketahui bahwasanya huruf mazid itu adalah huruf yang di mana di dalamnya itu terdapat tambahan huruf, yaitu diantara lain tambahannya itu ada 10 sa'altumuniha, dan juga bisa diringkas dengan namanya al-yaum tansahu. Al-yaumu tansah. Tazdadu ba'du hadhil huruf fil ism as-sulasi wa rubai wal khumasi kama huwa. Fasulasi yuzadu alaihi harf wa harfani aw salasa arba'atin faisal jada wa huwa aqsa ma yasilu. Ini cuma penjelasannya aja. Yazadu alaihi harf aw harfani aw salas faisal sabati ahruf. Lanjut ke pembahasannya. Yazadu alaihi harf wa likulli min al-rubai al-musyi. Oh, ini wal khumasi yuzadu alaihi harfun wahid fayasalu bihi sitatu ahruf walikulli min as-sulasi al-mazid wa rubai wal khumasi al-mazid auzanihi al-khasah bihi hasba adad hurufi ziyadah wa mawadi'i hadhihi ziyadah wa ilaika hadhil abniyah bi ikhtisar. Ini cuma tambahan sulasi, rubai, humasi. Jadi dia kadangkala dia itu terdapat tambahan harfun, harfani, salasa, arba, dan seterusnya. Lanjut aja biar nggak kelamaan. Abniyatus sulasi al-mazid. Contohnya awalan as-sulasi al-mazid fihi harf. Ini tentang namanya sulasi mazid. Bentuknya sulasi, tapi dia itu ada penambahan huruf. Yang mana cuma ditambah satu huruf aja. Contohnya af'ala. Contohnya makanati ziyadatu qoblal fa fayaji ala wazni. Maksudnya dia tuh didatangkan sebelum namanya fa'ul fi'il. Yang mana huruf ziyadahnya? Af'ala. Hamzah. Hamzah. Af'ala. If'ilun. Uf'ul. Tuh. Ini banyak nih. Banyak nih. Terus yang ba, maka nanti ziyadah tuh ba'dal fa yaji wala wazni. Jadi tadi itu sebelum fa datangnya harfu ziyadah, sekarang setelah fa'ul fi'il. Kayak alif fa'ala. Fa'ala yufa'ilu fa'alatan. Terus yang jim maka nanti ziyadu ba'dal ain yaji wala wazni. Jadi setelah namanya ainul fi'il. Jadi fa-nya fa'al itu ada alif, itu tambahannya. Ini kayaknya antum bisa baca. Muafiq kamu ada. Sanian halaman 18. As-sulasi al-mazid fihi harfani. Ini kayak penambahan aja. Kalau saran ana hafalin satu macam itu satu contoh aja. Kayaknya nanti bisa ketebak-ketebak. Kalau kita misalkan ngafalin semuanya, ahsan. Gitu. Udah? Lanjut aja ya. Lanjut ke... Ini banyak nih misalnya. Banyak nih. Sumpah. Lanjut ke... Ini tentang... Lanjut ke halaman 40 aja.
Taksimul ism ila jamid wa mustaq. Yang tadi itu antum baca-baca aja, soalnya banyak kalau misalkan dijelasin. Insyaallah al-lughah basitoh. Insyaallah bahasanya itu gampang. Cuma dia itu penempatannya aja. Misalkan penempatannya harfu ziyadahnya itu setelah ainul fi'il, terus kadangkala dia itu nanti dia terpisah antara fa'ul fi'il sama ainul fi'il. Entah itu ainul fi'il sama lamul fi'il itu dia terpisah. Tapi ada harfu ziyadahnya di situ. Kita lanjut taksimul ism ila jamid wa mushtaq. Yang qasimul ism min haitsu al-jumud wal ishtiqaq ila qismaini jamid wa mushtaq. Jadi pembagian ism ke jamid atau sesuatu yang jamid, yang jamid itu apa ya? Pasif kalau nggak salah. Wa mushtaq. Mushtaq itu ma'khudh, diambil. Mushtaq itu ma'khudzah. Awalan al-jamid. Nah, malam yu'khadh min ghairi malam yu'khadh min ghairihi. Jadi jamid itu tidak diambil dari selain huruf. Jadi hurufnya emang hurufnya asli ya. Tidak ada hurufnya dicomot-comotin gitu. Diambil satu dari ismul fa'il, dari diambil ini bla bla bla. Pokoknya dia itu jamid, tetap baku padat. Contohnya rojulun, farosun, ila akhir. Hadil kalimat lam tukhad min ghairiha innama tadullu ala zat. Nah, jadi ism jamid itu terbagi menjadi dua. Ada zat sama makna. Kalau zat itu yang kemarin dijelasin itu adalah yang bisa dirasakan oleh namanya hawas. Yudroku bil ihsas. Jadi dia bisa kita merasakannya dari panca indera kita. Contohnya kolamun. Nah, kolamun itu kita bisa ngelihat, kita bisa pegang, kita bisa rasain. Yudroku bil ihsas, maksudnya bisa kita rasakan dengan panca indera kita. Nah, habis itu kalau makna itu la yudroku, kebalikannya la yudroku bil ihsas. Maksudnya itu kita tidak bisa merasakan dari panca indera kita. Contohnya al-ilmu, as-sabru. Kita bisa nggak ngelihat al-ilmu? Kita bisa nggak ngelihat namanya as-sabr gitu. Maksudnya panca indera di sini itu kan ada 7 tuh. Didengar, dilihat, dirasakan tuh ya, maksudnya bukan dirasakan ininya, maksudnya secara nyata zohirnya. Jadi itu tidak nyata gitu. Sampai sini bisa dipahami? Jadi ada dua jamid itu, yaitu ada zat sama makna. Kalau zat itu dia itu kita bisa merasakan dengan panca indera kita, yudroku bil ihsas, bil hawas. Nah, kalau zat makna itu kita tidak bisa rasakan. Contohnya al ilmu, as-sobru gitu. Kita baca aja teksnya. Hadil kalimat lam tu'khadh min ghairiha innama tadullu ala dzat. Yang mana ini wa kadzalika idza dallat kalimatu ala ma'na faqat wa huwa ma nusammihi bil masdar. Misal, nah, mana kalau misalkan kalimatnya itu kita tinjau jamidnya itu tergolong makna, itu bisa contohnya ilmun, fahmun, syaja'ah. Habis itu hadis ziyadah tadullu ala an asal mustaqat al masdar. Dan bahwa kita tahu bahwasanya penambahan yang tadi ini itu terdapat dalam namanya asal mustaqat, pengambilannya itu yaitu masdar. Nanti kita tinjau dari selanjutnya. Lanjut aja al mustaq. Jadi paham kan, jam itu ada dua, zat sama makna. Kalau zat itu tidak bisa dirasakan bisa dirasakan oleh panca indera. Contohnya kolamun, syajarun. Kalau misalkan makna itu tidak bisa kita rasakan oleh panca indera, la yudroku bil ihsas, kayak contohnya sobru al ilmu wa ila akhir.
Al-mustaq. Nah, al-mustaq itu diambil dari kata akhadha. Akhadha yaitu ma'khudh. Madalla ala dzati ma indimami sifatun ilaiha. Yang mana kita itu apa namanya wa inda kufiyun ma'ukhidha min ghairihi. Yang mana kalimat-kalimatnya itu kita bisa ambil dari yang lain. Mustaq itu ada 7. Ismul fa'il, ismul maf'ul, sighah mubalaghah, ismu tafdil, ismu zaman, ismu makan. Ada 7 ya. Ada 7. Ada ismu fa'il, ada ismul fa'il, ismul maf'ul, sighah mubalaghah, ismu zaman, ismu makan. Contohnya katibun, ismul fa'il, maktubun, ismul maf'ul. Sama syifah, apa namanya? Sifat musyabahah. Sifat musyabahah itu yang mensifati. Contohnya allamun, sighah mubalaghah, husnul wajh itu sifatun musyabbahah. Kalau allamun sighah mubalaghah. Afdola, ismu tafdil, mas'a, ismu zaman, marma, ismu makan. Itu. Sampai sini bisa ada yang bertanya? Ini ada pengecualian wa bihadza yatadih annal masdar al-mimi wal masdar as-sinai wa ismul marrah wa ismul hay'ah la tadkhulu fil mushtaqat. Dia itu tidak apa namanya? Masdar mimi, masdar sinai, wa ismul marrah dan ismul hay'ah itu tidak tergolong dari namanya mushtaqat. Karena li'annal mushtaqat yadullu ala dzat mal hadas. Karena sesungguhnya mushtaqat ini itu diambil karena ada kejadian, kayak suatu peristiwa kejadian ala dzati ma'al hadas. Tergolong jadi ada, maksudnya hadas di sini itu kan tidak jauh karena ada waktunya gitu, zamannya. Wa hadzal masdar la ilalah laha ala dzat. Inama tadwal al hadas ma'a ziyadati wasfin aw syai'in murtabit. Lanjut. Anwaul istiqaq. Halaman 42. Al istiqaq inda sarfiyin. Akhdul kalimat udah tahu kan? Mustaqat itu yang penting kalimat yang mana huruf-hurufnya diambil dari maksudnya al-istiqaq apa nama al-istiqaq yaitu yang pertama al-istiqaq as-shagir. Ada al-istiqaq as-shagir, al-kabir sama al-akbar. Ya. Jadi yang tadi ana sebutin itu, jadi mustaq itu diambil dari kata apa dari sigot-sigotnya. Bisa diambil dari bisa ismul fa'il, bisa ismul maf'ul dan selanjutnya. Al-istiqaq as-shagir huwa akhdul kalimat min ukhra ma ittihadu fi tartibil huruf. Nah, jadi al-istiqaq as-shagir itu dia itu ittihadu fi tartibil huruf. Maksudnya dia itu sama dalam tartib hurufnya dan juga tartib sama yunasib fil makna. Maknanya sama. Jadi hurufnya sama, tartib hurufnya sama dan maknanya juga sama. Contohnya alima al-ilmu, fahima minal faham. Jadi alima itu kan fi'il. Nah, dijadikan masdar. Karena apa? Aslul mustaqat wal masdar. Ya, karena lanjut aja. Alima contohnya. Ada ain, lam, sama mim. Nah, jadi al-ilmu. Kenapa al-ittihadu fi tartibil huruf wa tunasibu fil makna. Jadi dia itu hurufnya itu sama, tartibnya ya.
cuma ditambahin alif lam aja. Alima sama al ilmu. Jadi lam, ain, lam sama mim itu sama tartibnya dan juga sama maknanya juga. Contohnya fahima, fahima minal faham. Nah, jadi kalau misalkan ke masdar itu dia nggak ada perbedaan, cuma ditambahin alif lam aja. Tartib hurufnya sama, maknanya juga tunasib atau menyamai, maksudnya sama. Habis itu al-istiqaq al-kabir. Hadza an-naw' min al-istiqaq wa al-qalbu al-makani inda ulama as-sarfi wa ittihadu. Ini yang ittihad, yang tadi ittihadu fi tartibil huruf wa tunasibu fil makna. Ini garis bawahi. Terus kalau misalkan al-istiqaq al-kabir itu ittihadul kalimataini fil makna ma ikhtilafi fi tartibil huruf. Dia itu sama kalimatnya, apa namanya, tunasibu fil makna, maknanya sama akan tetapi posisi hurufnya itu berbeda. Contohnya ya Isa, ya Isa, ayasa. Jadi beda, tapi maknanya yunasib, maknanya sama. Itu. Contohnya al-wahid. Jadi al-hadi, dia sama artinya satu. Akan tetapi posisi hurufnya itu berbeda. Ya, lanjut al-istiqaq al-akbar. Hadza an-naw' huwa al-ma'ruf inda sarfiyyin bil ibdal. Nah, kalau akbar ini dia itu masyhurnya di kalangan para ahli sorof yaitu dengan namanya ibdal. Ibdal itu pergantian. Ini yang antum garis bawahi ittihadul kalimata ini fil mana dan ittihadul harfa ini fi makhraj. Jadi ittihadul kalimatnya fi mana maknanya itu sama akan tetapi maknanya sama dan juga tempat keluar hurufnya itu sama fi makhraj. Contohnya aja biar jelas. Contohnya naiko sama nahiko. Naiko sama nahako. Naiko kan nun, ain, qaf. Ittihad apa namanya? Sama nun, ha sama qaf. Ain sama ha itu dia itu sama satu makhraj yaitu al-halqu. Ittafaqat al-kalimani fi nun wal qaf wa ikhtalafna fi ain wal ha wa huma fi makhrajin wahid wa wal haq. Jadi nun, ain, qaf sama nun, ha, qaf. Jadi ittihadu yunasibul fil makna, yaitu maknanya sama akan tetapi makhrajnya juga sama gitu. Aslul mustaqat. Nah, aslul mustaqat itu tentang apa namanya aro al-mazahib, tentang pendapat-pendapatnya para apa namanya para ahli-ahli ulama dulu, ahli-ahli sorof yang mengatakan bahwasanya aslul mustaqat itu ada yang dari apa namanya ada yang bilang fi'il, yang mana kalau misalkan Kufi dia mengatakan bahwasanya aslul mustaqat itu dia fi'il. Terus ada kalau Basriyin yang dia bilang aslul mustaqat. Aslul mustaqat itu pengambilan dari asalnya apa ya? Kalau bisa bahasa Indonesia itu aslul mustaqat itu kayak awal mula pencampuran huruf-huruf gitu. Pencampuran kalimat ke sigot-sigot tertentu. Bahwasanya ada yang bilang ke masdar, ada yang bilang ke fi'il gitu. Zahabal basariyun ila annal masdar wa aslul mustaqat. Terus yang kedua zahabal kufin ila annal fi'il wa aslul mustaqat. Jadi antara basariyun sama kufiyun itu beda. Kalau basar itu dia mengatakan masdar itu aslul mustaqat, tapi kalau kufi itu fi'il mustaqat. Lanjut ya. Ini cuma ikhtalafa aja. Antum bisa baca sendiri insyaallah.
Tapi yang lebih arjahnya itu yaitu qala al-Basriyun. Ya aula. Wa al-aula bil qabul halaman 46. Wa al-aula bil qabul walai aktsaru an-nuhat. Dan dia itu adalah ro'yun yang paling arjah, yang paling di apa namanya disepakati lah bagi para sorok, ahli sorok. Terus langsung lanjut afwan. Al-mabhas asalis masodir. Yaitu masodir jama min masdar. Dari yang sebelumnya yang bertanya siapa? Nggak apa-apa. Tanya aja. Yang atau yang ingin menambahkan. Ini kalau masdar nih banyak nih sumpah. Ada yang ditanyakan? Jelas kan? Atau kurang jelas? Oke. Lanjut ya. Masdar. Kita ke masdar. Masdar. Al-masodir jama minal masdar. Wa al-isma adal ala hadas faqat al-jari alaifin. Jadi, masdar itu adalah ism yang mana tidak bergantung dengan namanya waktu. Ya, ism yang mana tidak bergantung dengan adanya waktu atau zaman. Itu masdar. Dan masdar itu ada 5. Al-masdar al-an, masdar mimi, masdar sinai, ismul. Ini macam-macamnya. Macam-macamnya ada 5, antum bisa baca sendiri. Tapi ana kasih lebih umum aja. Kalau masdar am itu yang seperti biasanya lah. Nanti ada wazannya banyak. Tapi kalau masdar mimi itu mimnya di sini itu adalah mim aziyadah. Kalau sinai itu tentang namanya sifat. Sinai itu masdar sinai itu adalah tentang pensifatan. Kalau ismul marroh itu tentang apa ya namanya? Kayak apa namanya? Kayak jumlah. Marroh itu kayak kalau misalkan itu frekuensi jumlah yang kita telah perbuat lah. Itu ismul marroh. Kalau ismul hay'ah itu kayak seperti keadaan, terus atau jenis-jenis itu ismul hay'ah. Terus lanjut syarhut ta'rif. Al-awal al-ism jinsu fi ta'rif yadkhulu fihi al-masdar wa ghairihi minal asma. Lanjut. Alal hadas yakhruju lana madalla alal hadas min syai'in akhar mislu ad-dalalah ala zaman wal makan bi fa'ili al-maf'uliyah aw ad-dalalah alal hadas wal makan mislu mas'a mahwa. Jadi ini itu bergantung terhadap penjelasan yang yakhruju lana madalla alal hadas, yang dimana kalau nggak salah ya yang pernah Hana baca bahwasanya masdar ini tidak bergantung dengan namanya zaman. Gitu. Layaskut ani zaman. Jadi dia itu nggak bergantung lah terhadap waktu kalau masdar ya. Dia kebanyakannya itu makna. Man, Apa? halaman berapa, Man? Halaman berapa ya? 47. Oke, syukron. Nah, lanjut. Lanjut. Yakhrujulana madalla alal hadas min syai'in ma'a syai'in akhar misal adalah ala zaman. Ini cuma penjelasan aja. Penjelasan. Contohnya aja. Nah, nih coba antum lihat 48. Mal farku, insya Allah kayaknya keluar dah nih. Mal farku bainal masdar wa ismul masdar.
Yang mana? Ini. Bentar. Nanti kayaknya keluar. Apa namanya? Al-farqu baina al-masdar wa ismul masdar. Ini dijelaskan yastamilu al-masdar ala jami' hurufi al-fi'l. Fa in masdar. Jadi bedanya masdar sama ismul masdar itu, kalau masdar itu hurufnya itu nggak ada yang berkurang dari fi'ilnya. Nah, tapi kalau ism masdar itu berkurang dari fi'il yang dijadikan masdar. Contohnya, kalau misalkan ada halaman 48. Yastamilu al-masdar ala jami' hurufil fi'il. Nah, kalau masdar itu yastamil ya, menyeluruh adanya semua hurufnya yang dari fi'il atau kata kerjanya. Fa'in nakuso, dan apabila itu berkurang hurufnya, sebagian hurufnya, maka dia itu bukan namanya masdar, akan tetapi ismu masdar. Contohnya, igtasala. Ini masdar. Igtasala. Iktisalan. Nah, dia ini masdar. Gimana kita bisa meninjau dia bahwasanya masdar? Contohnya, ada alif, ada hamzah, ghain, ta, sin, lam. Masdarnya iktisalan. Kalau antum telaah itu nggak ada yang berkurang, akan tetapi dia itu cuma nambah dia, karena dia itu nambah. Ya, jadi nggak berkurang, akan tetapi dia nambah. Akroma contohnya, ini masdar ya. Akroma, ikroman. Hurufnya itu kan hamzah, kaf, ro, sama mim. Kalau masdarnya itu ada hamzahnya ada, kafnya ada, ro-nya ada, malah ditambah alif. Ditambah alif aja sama mim. Nah, kalau misalkan ismul masdar contohnya nih, akto ya, akto. Kalau masdarnya, kalau akto ya, kalau masdar ya, masdarnya itu iktoun, iktoan. Tapi kalau ismul masdarnya atoun. Kenapa? Atoun. Coba antum lihat. Ato. Ada ismul masdarnya atoun. Hamzahnya nggak ada. Adanya langsung ain, to, sama alif, sama hamzah. Jadi nggak ada huruf yang di awalnya. Huruf awalnya itu dihapuskan. Jadi langsung ain dia. Nah, itu dimaksud dengan ismul masdar. Contohnya, iktasala. Kalau masdarnya itu iktisalun, ana wazni iftialun. Nah, tapi di sini ada goslun, apa namanya? Ya, goslun. Goslun itu berarti dia hilang. Berapa hilang tuh? 2 berarti. Hamzah hilang, tak hilang. Nah, itu disebut dengan namanya ismul masdar. Jadi kita pintar-pintar aja ngelihat dari huruf-huruf fi'ilnya. Bisa di sini sampai sini ada yang bertanya? Yang ingin menambahkan, Fadol? Aman kan? Itu bedanya ismul masdar sama masdar. Kalau ismul masdar itu hurufnya itu berkurang dari huruf fi'ilnya. Tapi kalau misalkan masdar itu hurufnya itu semuanya kamil, syamil. Lanjut. Contohnya nih, contohnya yang apa namanya, yang apa, yang masdar sama yang ismul masdar. Kayak contohnya nabatan, fa'in fi'lihi anbata. Nah, itu berarti dia khudzifa hamzatul qata' minal masdar. Jadi dia itu disebut fasumia lidzalika ismul masdar, dan dia itu dikatakan ismul masdar. Kenapa? Karena hilangnya hamzatul qata'. Yang seharusnya inbatun jadi nabatan itu. Lanjut.
Lanjut ke nah, dan juga masdar itu ada masdaru qiyasi sama masdaru simai. Kalau misalkan masdar qiyasi itu adalah masdar yang mana sesuai di dalamnya itu ada terdapat koidah-koidah. Jadi nggak seenak dewe kita namanya bisa nggak seenak dewe kita bisa merubah-merubah kalimat tersebut. Ada koidah-koidahnya, akan tetapi kalau asimai itu kita nggak ada koidahnya, akan tetapi kita dengar dari orang-orang Arab sendiri. Gitu. Kebanyakan kalau misalkan lanjut aja. Lanjut. Al-awal masadir al-afal ghairu sulasiyah. Contohnya, sawon akan al-fi'ru ba'yan mujarrodan amkana sulasian mazidan qiyasiyah walaha wazi mutarad anil arab biqasu alaihi. Nah, contohnya masadir al-afal ghairu as-sulasiyah. Masdar yang mana terdapat selain dari sulasi afwan. Masadir al-afal ghairu sulasi. Jadi masdarnya itu tidak lebih dari lebih dari 3. Contohnya, al-fi'l fa'lala masdaruhu fi'lalun wa fa'lalatun wa masdar af'ala if'alun. Jadi dia ini mengatakan bahwasanya di sini tuh masdar yang mana lebih dari 3 atau ghairu sulasi. Contohnya fa'lala itu kan 4. Rubai dia. Masdarnya tuh fi'lalun, ada yang bisa fi'lalun, bisa juga fa'lalatun. Wa masdaruhu, masdar dari af'ala itu if'alun. Kayak ambata tadi imbatun. Lanjut kedua sanian masadir al-fala sulasiyah. Ini cuma perkataan dhahaba sibawai wal akhfash ila annahu idza sami'a lil fi'l masdaru fa innahu yaktafi bihi. Bahwasanya menurut Sibawai dan Akhfash itu mengatakan bahwasanya apabila terdengar idza sami'a lil fi'l masdar, apabila di dalam fi'ilnya tersebut itu ada masdar fa innahu yaktafi bihi, maka itu sudah cukup baginya. Wala yajuzu al-qiyas ma'a wujudi sima. Nah, di kias di sini itu maksudnya itu bukan kias yang ada kaidah, akan tetapi kias di sini menyamakan dengan adanya simak dari orang-orang Arab. Ya. Jadi si Bawai sama Ahfas itu mengatakan bahwasanya kalau misalkan terdengar adanya fi'al adanya fi'al dan di fi'il itu ada masdar, itu cukup. Maka jangan pernah al-qiyas itu disamakan. Qiyas itu menyamakan dengan adanya simai atau pendengaran dari kalangan Arab. Misalkan contohnya kataba. Kataba. Itu masdarnya itu kitabah. Tetapi itu udah cukup bagi yang Sibawai wal Afash yaktafi bihi. Nah, terus dan tidak boleh menyamakan, contohnya ada kitabah dan ila akhir lah. Contohnya sama-samain lah. Yang sedangkan itu sudah jelas adanya fi'al ada masdar itu. Yang kedua, zahabal farro ila annahu yajuzul qiyas alal katsir wal ghalib hatta fi halati wujud masdar ala ghairil ghalib. Nah, di sini tuh bahwasanya yajuzul qiyas alal katsir, ini memperbolehkan disamakan. Ya, disamakan zahabal farro ila annahu yajuzul qiyas alal katsir wal ghalib hatta fi halah, dengan melihat keadaan-keadaan tertentu. Nah, yang ketiga, anda masa dari
Ini yang ketiga tuh ada jim nih. Zahaba, tulisannya nggak jelas. Min ulama asarfi ila anna masadir fi'il asulasi simaiyah wa dzalika li annahu sami'a li kulli fi'lin masdarin yakhtalifu bil wazn ma'a fi'il alladhi yattafiqu ma'ahu wa hiya kasiratun la dhabitun laha. Oh, bahwasanya sebagian dari ulama sorof itu ila anna masadir al fi'il asulasi simaiyah, mengatakan bahwasanya ada masdar yang mana masdar fi'il sulasi itu bisa kita sambungkan terjadi simaiyah, terjadi dengan namanya pendengaran dari orang-orang Arab tersebut. Wazalika li annahu sami'a li kulli fi'il masdar yakhtalif fil wazn, yang mana pendengarannya itu yakhtalif, maksudnya banyak perbedaan tentang wazn-wazn terhadap fi'il tersebut, yang mana sudah disepakati wahya kasiratun la dhabitun laha, yang mana banyak tersebar dan kita tidak bisa meyakinkan itu tersendiri. Dan juga nih mengatakan bahwasanya yang ketiga nih, bahwasanya ulama sorof itu ada mengatakan masdar sulasi itu ada juga yang simaiyah gitu. Simaiyah, akan tetapi wazan-wazannya itu berbeda semua. Beda kalau misalkan yang kiasi. Kalau yang kiasi itu wazannya udah tertera sesuai kaidah dan dia nggak melenceng kemana-mana. Akan tetapi kalau misalkan simai itu masdarnya ada, akan tetapi wazan-wazannya itu beda-beda. Itu nggak bisa kita mengkaidahkan kalau simai. Nah, tapi di sini itu ar-rajihnya itu alladzina milu ilaihi huwa madhhabu Sibawi wal Akhfash, yang mana kita lebih akurat lah pendapatnya itu yang dikatakan oleh Sibawi dan Akhfash. Lianna fihi tuwasa'u fil lughah ma'i ita'i asima haqihi bil iktasar alaihi fima waroda, yang mana kita memperbolehkan bagi orang-orang yang namanya pakar terhadap bahasa dengan namanya ma'i ita'i asima haqihi, dan memperbolehkan tentang adanya simaiyah itu secara haknya, akan tapi bil iktisar alaihi fima waroda, akan tetapi dengan perincian. Iktisar itu dengan namanya perincian terhadap kalimat-kalimat yang sudah tertulis. Wallahu amma al-fi'l alladzi lam yasma' lahu masdar, dan apabila ada fi'il yang mana tidak terdengar namanya masdarnya, walahu nazirun fa innahu yuqasu alaih. Nah, kalau misalkan mazhab Sibawi wal Akhfash, apabila ada fi'il nih tapi lam yasma' lahu masdar, dan tidak terdengar di fi'il itu ada masdar. Nah, walahu nazirun fa innahu yuqasu alaih, dan dia mempunyai pandangan terhadap sesuatu yang belum ada tersebut, fa innahu yuqasu alaih, dan dia boleh menyamakan dengan masdar-masdar yang lain. Idza warada syai'un, nih contohnya yaqulu al-Asmuni. Asmuni berkata idza warada syai'un wa lam ya'lam kaifa takallamu bimasdarin fa innaka tuqisuhu hadza. Dia mengatakan bahwasanya apabila idza warada syai'an, apabila sesuatu yang sudah tertulis tapi kita tidak mengetahui bagaimana kita mengatakannya atau kita menyampaikannya dengan masdar tersebut. Nah, fa innaka tuqisuhu, maka kamu boleh menyamakannya itu dengan wazan-wazan yang sudah ada. Itu. Sanian abniyatul masodir. Masodirul fi'il asulasi. Auzanul fi'il asulasi salasa. Ini tuh garis bawahi aja. Ada fa'ala, fa'ila, sama fa'ula. Ya'ti al-fi'il ala wazni fa'ala bifatil ain wa yakunu minhu lazim al-muta'addi. Nah, fa'ala itu bisa menjadi yakunu laziman, bisa jadi muta'addian. Wa ya'ti al-fi'il ala wazni fa'ila, dan juga datangnya wazan fa'ila juga sama fa'ula. Itu. Jadi masadiru al-fi'il as-sulasi itu sebenarnya banyak. Kalau misalkan kalau sulasi ya, ini yang di buku ada 3 sulasi. Tapi kalau misalkan kiasi, masdar kiasi itu kalau nggak salah ada 10 kalau nggak salah.
masdarnya. Kalau kiasiyah secara umum. Tuh. Tapi kalau yang di sini masdar sulasi ada 3, nanti tambah lagi gitu. Kalau yang sulasi ada 3, ada fa'ala, fa'ila, fa'ula. Fa'ala bifatil ain, lanjut. Masadirul af'al sulaisi al muta'addiyah. Nah, masdar dirul af'al, masdar yang dari fi'al as-sulasiyah yang muta'addiyah. Muta'addiyah itu yahtaj ila maf'ulun bih. Yang mana kita perlu namanya maf'ulun bih. Contohnya, idza kana fi'il muta'addiyan ala wazni fa'ala au fa'ila bi fathil ain wa bi kasriha yakunu masdaru ala fa'lun. Kalau misalkan ada wazn fa'ala sama fa'ila, maka masdarnya itu fa'lun. Bi fathil fa wa sukunil ain. Dengan namanya memfatahkan, membaris fathahkan fa dan menjazmkan ain itu. Contohnya akala. Akala dari wazn fa'ala, masdarnya apa? Aklan, aklun, doroba, dorbun. Tuh. Yaqulu Ibnu Malik ila akhir yaji masdar konsulasi mutala wazni fa'ala. Nah, lanjut. Amsilatul mutanawiyah. Contoh-contoh yang bermacam-macam. 1. Doroba, dorban, syatama, syatman. Itu Anda bisa baca sendiri. Nah, kalau misalkan syadda, madda, rodda, itu wazannya 1, yaitu apa? Fa'ala. Jangan terkecoh. Maksudnya banyak yang terkecoh terhadap wazan-wazannya. Contohnya madda, ada yang bilang fa'a, ada yang bilang fa'ala, tetapi kalau misalkan madda itu kan aslinya madada, syadda itu kan syadada. Itu wazannya fa'ala. Hati-hati. Lanjut. Amsilatu masadir fa'ila al-muta'adiyah. Tadi kan fa'ala. Fa'ala yang muta'addi, sekarang fa'ila. Contohnya syariba yashrobu syarban. Tuh. Baligho ya belugu bali'a ya bela'u bal'an. Lasima yalsamu lasman. Itu antum baca sendiri. Lanjut. Mana lagi ya? Ini cuma contoh-contohnya aja. Yang kedua, sanian masadirul afal as-sulasi al-lazimah. Nah, sekarang tadi kan sulasi muta'addiyah. Sekarang yang lazimah. Yang lazimah itu adalah yang tidak membutuhkan maf'ulun bih. Ya masdar al-fi'il fa'ila al-lazim ala fa'ala bi fathil fa wal ain. Contohnya batiro, batron. Banyak nih contohnya. Nah, ini wahada ada istisnanya. Istisnanya itu pengecualian. Nih, yang pertama, idza dalla al-fi'il ala laun fa inna masdarahu yakunu ala wazni fu'latun. Ini antum garis-garis ya, maksudnya wazan-wazannya. Kalau misalkan tadi istisna ya, istisna pengecualian dari masdar-masdar ini. Masdar yang sulasi tapi dia itu lazim, tidak membutuhkan maf'ulun bih. Contohnya tadi banyak. Batiro, batoro, fariha. Habis itu lanjut. Nah, tapi istisnanya ada nih pengecualiannya. Yang nomor 1, idza dalla al-fi'il ala laun. Nah, apabila kalau fi'ilnya itu tertuju kepada warna, fa inna masdaru yakunu ala wazni fu'lah. Nah, maka wazannya itu menjadi fu'latun. Contohnya nih, dengar. Contohnya samiro sumrotun, khadiro khudrotun, sofiro sufrotun. Khadiro itu kan hijau. Jadi dia kenapa hijau? Karena ya dulu ala laun. Ala wazni apa? Ingat-ingat waznnya fa'ila. Jadi khadiro, jadi khudroh. Ala wazni fu'lah. Jadi ini ada pengecualian. Itu. Yang kedua, idza dalla al-fi'l ala hirfah aw wilayatun fa innahu yakunu masdarahu ala fi'alatun. Nah, kalau misalkan fi'ilnya ini
fiilnya itu masuk dalam namanya hirfah. Hirfah tuh kayak namanya apa namanya? Hirfah itu kayak kemampuan lah. Kalau nggak salah hirfah tuh kayak eh, mempunyai kompeten lah dalam kemampuannya. Itu masuknya ala wazni fi'alatun. Ya, awilayah. Maksudnya hirfah tuh kayak kemampuan gitu dah. Nanti ada contohnya di selanjutnya. Nah, yang ketiga, idza dalla al-fi'l ala mu'alajah. Nah, kalau mu'alajah itu maksudnya yang apa namanya mu'alajah itu kayak dia itu artinya sekilas penyembuhan lah, tapi bukan penyembuhan ini. Maksudnya kayak solusi gitu ya. Mu'alajah itu kayak solusi. Wal wasfu minhu ala wazni fa'il, dan apa namanya sifatnya itu minhu ala wazni fa'ilun. Nah, sifatnya yang mensifati kata fa'ila tadi, fa'ila yang lazimnya itu kan ya dulu ala fi'il, maknanya itu apa kayak solusi gitu, dan wasfunnya itu yang sifatnya itu mensifati ala wazni fa'ilun. Contohnya, lihat contohnya aja. Fa'inna masdaru apa? Fa'inna lanjut. Fa'inna masdaru yakunu ala fu'ulun. Contohnya, so'ida. So'ida kan dia itu naik ya. Itu berarti dia itu apa namanya wazannya su'udun. Ismul fa'ilnya minhu so'id. Contohnya kodima kudumun. Kayak dia ini apa ya? Sejenis apa kalau mu'alajah? Mu'alajah tuh kayak solusi gitulah. Kalau nggak salah ya. Ada yang tahu nih mu'alajah? Lanjut aja ya. Lanjut. Yang keempat, idza dalla al-fi'l ala makna sabit fa inna masdaruhu yakunu ala fu'ulah. Dan apabila fi'ilnya itu nah, kalau misalkan fi'ilnya itu maknanya itu tetap atau sabit, fa inna masdar yakunu ala fu'ulah. Fu'ulah itu maksudnya fi'ilnya, tapi maknanya itu tetap. Contohnya. Ya bisa yubu satun, rotiba, rutu batun, bari'a, baro'atu. Tuh. Ya. Ini anak nggak tahu artinya. Pokoknya itu dia kata-katanya tetap lah. Wahadi al-auzan, lanjut aja. Wahadi al-auzan simaiyah waroda likulli fi'lin masdaru anil arob. Nah, kalau misalkan apa namanya tentang auzan simaiyah waroda likulli apa namanya yang simaiyah nih. Ya, simaiyah itu jadi dari kata fa'ilah tadi itu, masdarnya itu ini likulli fi'ulin, ini tapi jarang terdengar nih. Contohnya masdar apa masdarnya fa'ala al-lazim waroda masdar fi'il fa'ala al-lazim ala wazni fu'ula bi kasrati min as-sahih wal mu'tal. Nah, ini ada yang tahu nggak nih? Ada yang tahu? Roda. Gus, gimana nih Gus? Yang ini wahadil auzan simaiyah waroda likulli fi'ulin masdaruhu anil arob. Ada yang bisa? Aduh, aneh sendiri juga belum baca-baca men, baru ini ambil nyimak ini. Kalau menurut Ane, ini kalau salah nanti antum bisa baca-baca. Jadi menurut di sini itu wahazil auzan simaiyah. Entah ini hazihinya ini masuk ke dalam yang sebelumnya atau yang dimaksudkan di dalam konteks kalimat ini yang ini tersebut, tapi pemahamanana waroda likulli fi'ulin masdaru anil arob. Jadi kata waroda likulli fi'ulin maksudnya wazannya fi'ulin masdaruhu, masdarnya itu Arab yang megang nih, orang-orang Arab. Contohnya waroda masdaru fi'il fa'ala al-lazim ala wazni fu'ulun bi kasrati min nasri wal mu'tal wal mudha'af. Jadi yang tahu masdarnya itu orang-orang Arab gitu. Di sini nggak ada contohnya. Wa qad warada minal mu'tal,
Waqad waroda min mu'talil ain bikillah. Oh, ini lanjut aja ya. Tadi skip lah. Kalau ada yang tahu nggak apa-apa, tambahin aja. Dan itu yang atas tadi auzanu simaiyah itu hanya orang Arab aja yang tahu. Waroda masdaru fi'il fa'ala alazim ala wazni fu'la. Lanjut aja. Waqad waroda min mu'talil ain. Dan yang mana telah tertulis dalam mu'talul ain. Maksudnya kalimat hurufnya itu termasuk dalam mu'talul ain. Yang mana ada harfu ilahnya di ainul kalimah bikillah. Walidzalika kasura fihi fi'alun wa fi'alatun. Jadi masdarnya itu kebanyakan fi'alun wa fi'alatun. Faqalu. Contohnya soma. Soma itu kan masuknya itu mu'talul ain. Karena apa? Karena ada harfu ilah di ainul kalimah, ada alif. Itu. Soma jadinya siamun. Kalau rumusnya enak, kita bisa nebak masdarnya itu gimana. Yang khusus mu'talul ainnya. Cukup antum menambahkan apa namanya? Menambahkan alif. Menambahkan ya sama alif lah, iya. Alif di tengah-tengahnya kayak soma, siamun, koma, kiamun, naha, niyahatun gitu. Kalau dengan nama. Nah, kalau misalkan apa? Wa warada fihi fa'lun, misal ini contohnya kalau masdarnya fa'lun, contohnya nama, nauman, saro, sairon gitu. Tapi kalau nama itu ada juga nih kalau nggak salah ya, bisa juga digabungkan niamun, bisa ala wazni fi'alun juga. Nama ya namu itu bisa jadi wazan niamun juga, wazan fi'alun. Nama niamun bisa. Kayak ada hadis kan mengatakan itu wan nasu niam. Lanjut. Ini tentang amsilah. Ini tulisannya nggak jelas nih di buku. Tulisannya nggak jelas. Oh ada gimana? Yang punya buku jelas dong. Ada nggak? Ini nggak ada apa namanya kata-katanya. Ini semua kehabisan tinta kali. Lanjut aja. Kemana lagi ya? Tadi sampai mana? Kok ada? Ini contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya kok ada, kuudan, jalasa, julusan, ala wazni, fu'ulun. Amsilatuna kalau misalkan amsilatu mu'talul fa yang mana harfu ilahnya itu fa, waqafa, wukufan, wadhal amru duhan, itu waznanya fu'ulun. Dari sini ada yang mau menambahkan? Ada yang menanyakan? Gimana? Ada yang mau ditambahin nggak? Nah, terus ada halaman 56. 56 itu dia mengutip apa tentang namanya qaul Ibnu Malik. Wa fa'ala al-lazim mislu qa'ada lahu fu'ulun batirun kawoda. Itu syarahnya. Masdaru fi'alun lazim lagi fu'ulun. Jadi kalau misalkan fa'ala yang lazimah yang tidak membutuhkan apa namanya? Tidak membutuhkan maf'ulun bih. Ya, tidak membutuhkan maf'ulun bih yang mana itu lazim ala wazni fa'ala. Itu kebanyakan
masdarnya itu fu'ul. Kayak qa'ada, qu'ud. Karena apa? Qa'ada kan lazim, dia tidak membutuhkan maf'ulun bih. Qa'ada Muhammadun alal kursi, alal maq'ad. Jadi dia lazim, kebanyakan huruf-huruf fa'ala itu yang lazim itu ala wazni fu'ulun. Nah, di sini juga ada pembahasannya lagi nih, banyak nih. Idza dalla yang nomor 156 pertama itu. Idza dalla al-fi'l ala imtina, apabila fi'il masuk dalam imtina penolakan fa inna masdarahu yakunu ala fi'alun. Nah, ini untuk ingat-ingat aja. Kan tadi kalau misalkan laun itu ala wazni fu'al fu'alun ya, ala wazni fu'alun. Ada yang namanya dia itu maknanya sabit, masdaruhu fi'alun. Nah, di sini ada juga nih. Kan tadi afwan. Tadi itu fa'ala lazimah atau fa'ilah? Oh, tadi fa'ilah. Kalau misalkan sekarang itu fa'ala yang lazim. Contohnya idza dalla al-fi'il ala imtina. Apabila fi'ilnya itu maknanya imtina fa inna masdaru yakunu ala fi'al. Maka apabila fi'il kata kerja apabila fi'il yang mana maknanya itu penolakan, maka masdarnya itu ala wazni fi'alun. Antum ingat-ingat aja lah. Kalau imtina ala wazni fi'alun. Terus yang kedua, idza dalla al fi'l taqallub fa inna masdaru yakunu ala fa'alanun. Nah, apabila fi'ilnya itu masuk maknanya itu taqallub, masuknya taqallub di sini itu secara berulang-ulang atau dia itu ya berulang-ulang lah. Fa inna masdaru yakunu ala fa'alan. Contohnya jala jaulan, gola, nah, toro. Maksudnya berulang-ulang itu kayak bolak-balik gitu. Contohnya, toro, toiron. Kan itu kalau pesawat kan bolak-balik kan. Pergi, balik. Nah, contohnya sama juga daro, dawaron. Itu. Dia itu mengelilingi. Jadi dia itu kadang pergi, kadang balik. Gitu. Nih, ala wazni, Dalla itu maksudnya apabila dia masuk ke dalam takolub fa inna masdaru yakunu fa'alan. Antum ingat aja lah dari tadi tuh, misalkan kalau ala wazni ya dulu ala laun wazennya masdarnya apa. Nah, tapi yang di sini tuh kan ala wazni fa'ala yang lazim, fa'ala lazim. Mengatakan bahwasanya kalau imtina masdarnya fi'al. Kalau misalkan fi'ilnya itu masuk ke dalam takolub yang mana berulang-ulang, itu wazennya fa'alan. Contohnya toro, toiron, pesawat. Gitu. Terus yang ketiga, idza kana al-fi'l fihi makna adda fa inna masdaru yakunu ala fu'al. Nah, antum kalau misalkan fi'il masuk ke dalam makna yang mana maknanya itu artinya itu kayak sejenis penyakit gitu. Daun kan penyakit. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Fa inna masdaruhu yakunu ala fu'al. Nah, masdarnya itu fu'al. Contohnya su'alun. Contohnya sa'ala, su'alan, su'alun, zakama, zukamun atau zukaman, sakata, sukatan. Itu. Kalau sakata itu sukatan tuh marodo yu'addi ila dawami sukut, jadi bisu. Kalau misalkan su'alun itu kayak pilek kalau nggak salah. Zukam itu batuk itu. Terus yang keempat, idza kana al-fi'l fihi makna asyar fa inna masdaruhu yakunu ala fa'il. Kalau misalkan fi'ilnya itu masuk ke dalam makna asyar atau perjalanan, itu maka masdarnya itu fa'il. Contohnya rosama, rosiman, wajafa, wajifan bimakna doroba minasair. Itu antum nanti ini aja telah artinya. Ana belum tahu apa artinya. Yang kelima, idza kana al-fi'il makna at-taswid fa inna masdaru yakunu ala fu'alun. Nah, apabila fi'il
Oh iya, siap. Bada qalil. Kalau misalkan idza kana al fi'il ma'na at-taswid. Nah, kalau misalkan fi'ilnya itu masuk ke dalam taswid tadi, suara maksudnya, maknanya ke dalam suara, fa inna mazhar yakunu fu'al. Contohnya soroho yasruhu surohun soha yasihu suyahun itu. Ya gitu. Sampai sini bisa ada yang bertanya? Yang terakhir nomor 6, afwan. Idadalla al fi'il ala hirfah. Nah nih, yang tadi ana sebutin tadi, hirfah itu contohnya itu seperti dia itu ada kemampuan. Yang tadi idadalla al fi'il ala hirfah faqiyasu apa? Faqiyasu masdarahu. Nah, maka masdarnya itu fi'alatun. Contohnya tajaro. Tajaro masdarnya tijarotun. Mas'a masdarnya si'ayatun. Safaro ya, safaro ala wazin sifarotun bimakna asa'yu baina al mutanazi'in. Tuh, kalau apa namanya? Kalau ada hirfah kemampuan lah. Contohnya tadi tajaro kayak pedagang gitu. Ya, pedagang itu dia kemampuan. Kayak contohnya jahit itu apa ya? Khoto khiyatun. Nah, yuhataman. Ya. Khoto yahitu khiyatun itu penjahit masuk ke dalam hirfah dia. Tuh. Iya yang mau bertanya nggak apa? Fadol. Ada yang mau bertanya? Itu. Contohnya pokoknya ada imtina yang kalau misalkan tadi fa'ila itu ada dia laun, ada dia takol, ada ya laun, ada apa lagi? Pokoknya antum inget-inget aja lah. Kalau misalkan maknanya masuk hirfah ala wazni fa'ala berarti ini gitu. Nanti antum murojaah lah. Terus Man, tadi taswid apa, Man? taswid itu kayak suara, saut. Saut taswid. Lanjut ya. Asyar. Ini banyak banget syarahnya. Hadhihi al-abyat as-salasah qad ishtamalat ala ma istathna min masadirin li fi'li al-lazim. Fa'ala fabayyana annahu ja'ala arba'ati masadir. Nah, ingat. Bahwasanya yang tadi kita telah sebutkan tadi itu abyat as-salasah, abyat salasah yang ini malam yakun mustajiban fi'alan ini itu yang tadi kita apa namanya? Afwan. Baitnya ini syarahnya ini. Nah, adi al-abyat salasah qad istamalat ala ma istasna min masadir fi'li al-lazim. Jadi abyat yang ini Ibnu Malik syarahnya ini 3 abyat ini. Apa namanya? Istasna min masadir fi'li al-lazim yang mana telah tercakup dalam fi'il lazim yaitu fa'ala fabayya annahu ja'ala arba'ati masadir. Ada 4 masdar. Contoh yang masdarnya apa aja yang tadi? Fi'alun, ingat fi'alun, apa kalau bisa antum garis bawahi. Fi'alun, fa'alanun, fu'alun, fa'ilun. Tadi ala wazni fa'ala. Fa'ala berarti ada 4 wazannya fi'alun itu fi'alun, fa'alanun, fu'alun, fa'ilun. Tuh. Contohnya kalau misalkan fafi'al mudhari kalim fidala ala intina wa fulan. Nah, ini apa namanya? Ini fi'al ya? Fi'al. Iya benar. Ini cuma pengulangan aja. Fafi'alun masdar di kulli fi'lin dalla ala imtina. Fi'alun itu masuk ke dalam imtina, fa'lan masuk ke dalam taqallub, fu'alun masuk ke dalam daun, wa fa'ilun masuk ke dalam siar au as-saut. Gitu. Jadi kalau fa'il itu bisa jadi saut dia, bisa jadi siar juga bisa nggak apa-apa. Masdar fa'ala faula. Masdar fa'ala al-lazim. Yajiu masdarul
Faula atau fa'ala? Fa'ala al-lazim ala iddati auzani al-maqisu minha bina'ani faqat wa ma'adahu bi yaktasiru fihi ala sima faqat warada fihi fu'ulatun fu'ala. Ini banyak banget nih. Sampai sini ada yang nanya nggak? Ada yang bertanya? Pokoknya antum ingat-ingat aja tadi kalau misalkan kalau fa'ala muta'addiyah itu ini, kalau misalkan tadi fa'ala lazimah itu masuknya kadang-kadang intina, kadang-kadang hirfah, kadang-kadang laun. Pengecualiannya aja. Tuh, pengecualiannya. Dari sini ada yang bisa ditanyain? Lanjut. Masdar simaiyah. Ini yang tadi itu antum jangan pusing pusing-pusing wazan yang banyak. Antum saranane satu wazan, satu contoh. Yang tadi itu yang istisna itu antum hafalin. Ya dulu ala apa tuh. Dan masdar-masdar yang tadi ada 4 itu. Tuh. Masadir simaiyah. Waroda idatu masadir mukhalafatul masdar as-sabiqah yaktasiru fi ma'ala an-naqal wa hadhihi al-masadir ala wajhina. Jadi simaiyah itu dia masdarnya waroda fi masdar fa'ala. Jadi simaiyah yang tadi ana sampaikan itu simaiyah itu nggak ada nggak ada qaidahnya, dia enak aja ngomong-ngomong asal seenak jidat lah, seenak dewe. Contohnya fa'ala al-mutaaddi jahada tuh juhudun. Kayak tadi kan kalau misalkan fa'ala al-mutaaddi itu bisa jahda jahdan kalau misalkan ini. Tapi dia tuh seenaknya aja. Jahada juhudun, syakaro syukuron, bisa juga syukronan, wawaroda wurudan, jalaba punya sarikon mata sarikon. Jadi nggak ada qaidahnya tetap gitu. Contohnya kalau misalkan fa'ila al-mutaaddi yang mana wazannya fa'ila, alimu ilman. Contohnya syariba syurban. Syurban juga bisa jadi syaroban dia. Syurban, syaroban bisa juga, itu simai. Tuh, waroda fa'ala al-lazim. Yang ketiga, waroda fi masdar fa'ala al-lazim zahaba. Nah, kalau zahaba itu bisa jadi dia itu zahaban, bisa zihaban juga bisa, tapi di sini nggak ditulis. Bisa jadi zihaban, bisa sabatan, koma, kiaman, hakama, hukman. Jadi nggak tetap dia hakama, hukman, hukman, faza, fauzan. Dia nggak ada qaidahnya tetap dia. Gimana kita mengetahui bahwasanya dia itu simai? Banyak-banyak baca. Gitu. Banyak-banyak baca di Amsilatu Tasrifiyah kalau nggak salah. Karena simaiyah itu adanya dari kalangan Arab aja. Kita nggak bisa ada qaidahnya tersendiri. Gitu. Ini banyak nih. Sebelumnya kita cukupin sampai sini aja ya. Soalnya Ana ada halangan, ada urusan. Nanti insya Allah mau disambung oleh Gus kita, Muhammad Arsyad. Gus, minta tolong ya. Ya, jadi nanti insya Allah beliau pertemuan yang ini lanjut. mungkin enggak dicukupkan dulu sampai sekian. Aneh juga baru nyimak ini dari awal. Jadi karena Bilman ada acara kan, jadi kita cukupkan. Nanti materi sisanya teman-teman bisa mutolaah sendiri ya. Iya. Nah gitu. Itu.
Syukron kasiron men. Iya, siap aman nggak apa-apa. Syukron. Nanti antum baca-baca aja, nanti ana kasih ada terjemahnya, maksudnya terjemah biar antum paham. Oh, masdar ini nanti insyaallah ana kirim. Siap. Syukron kasiron. Waalaikumsalam, Ustaz. Info besok berapa soal? 5.